Teknologi konspirasi. Oh hai, kenalin. Nama saya Diva Mayra Putri Semali dari kelas 12 MIPA 2 absen nomor 11. Saya habis nemu web seru nih. Penasaran? Yuk kita bahas. Well, ngomongin teknologi digital, apa sih yang ada di pikiran kalian? Komputer. Oh, itu mah HP. Udah. Pokoknya yang canggih-canggih gitu dah. Inian, kayak IG, Line, YouTube tuh. Iya, yang kayak begitu. Ya, betul. Semua itu adalah contoh-contoh dari teknologi digital. Sebenarnya apa sih teknologi digital? Jadi, teknologi digital adalah teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Nah, pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem perhitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Nah, di era sekarang ini tuh perkembangan teknologi digital kan sudah sangat berkembang pesat ya, bahkan sampai bisa menghasilkan banyak produk. Kayak misalnya gadget-gadget yang kita pakai, itu udah pada canggih-canggih banget. Terus juga aplikasi-aplikasi seru. Sampai salah satu contohnya adalah media sosial. Nah, sekarang saya mau bahas salah satu aplikasi yang pastinya kalian udah pada tahu sih, yaitu adalah YouTube. Setiap orang itu kan punya interest atau rasa tertarik sendiri terhadap video yang mereka tonton kan. Kayak kalian pernah gak sih, misalnya nih kalian buka YouTube kalian, terus gak sengaja mencet video entah karena gak sengaja lewat atau mungkin karena dia lagi trending. Nah, akhirnya kalian pencet tuh. Tapi besokannya ketika kalian buka YouTube kalian sendiri, di home kalian itu isinya didominasi sama video yang setipe sama video yang kemarin gak sengaja kalian pencet. Kenapa ya? Kok bisa gitu? Nah, sebelum lanjut, kita harus kenalan dulu nih sama yang namanya algoritma dan AI. Oke, yang pertama ada yang namanya algoritma. Jadi, algoritma itu adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, analoginya gini, misalnya kalian mau masak air, berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan panci. Nah, setelah itu barulah pancinya diisi air. Nah, habis itu si pancinya diletakkan di atas kompor, barulah kompornya dinyalakan. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan yang namanya algoritma. Nah, tetapi di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma ini didefinisikan sebagai hal yang berbeda, di mana dia didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran secara otomatis, sampai pemrosesan data. Nah, secara garis besar, algoritma itu dimulai dengan input dan kondisi awal, deskripsi, eksekusi, hingga menghasilkan output. Nah, algoritma itu berbeda ya guys sama yang namanya pemrograman. Karena banyak banget orang yang menyamakan yang namanya algoritma dengan program. Apa sih bedanya? Jadi pada dasarnya perangkat-perangkat yang kita gunakan itu seperti misalnya handphone, laptop itu hanyalah alat pemproses, di mana untuk bisa digunakan dia harus ada beberapa algoritma tertentu yang harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman hingga nanti akhirnya disebut dengan yang namanya program. Nah, jadi program itu bisa dibilang sebagai implementasi dari notasi-notasi algoritma tadi. Ya gampangnya sih, berarti bahasa pemrograman itu menjembatani antara pengguna dengan perangkat, di mana bahasa program itu sendiri terdiri dari algoritma. Selanjutnya adalah AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan merupakan simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Nah, istilah ini juga bisa digunakan untuk alat-alat yang cara kerjanya itu bisa memiliki sifat-sifat seperti pikiran manusia. Di mana prosesnya ini termasuk dengan pembelajaran, kayak perolehan informasi dan aturan untuk menggunakan informasi tersebut. Kemudian ada juga yang namanya penalaran. Nah, penalaran ini maksudnya adalah di mana dia menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang tepat. Nah, kemudian ada juga koreksi diri, sehingga mesin pada akhirnya nanti dapat dengan mudah meniru dan menjalankan tugas dari mulai yang sederhana hingga yang kompleks.
Nah, karakteristik ideal AI sendiri adalah kemampuannya untuk merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, let's get to the topic. Nah, jadi di aplikasi YouTube itu sistem kerjanya juga sama, menggunakan algoritma-algoritma dan AI yang ada untuk membantu kita dalam menemukan video yang mau kita tonton. Nah, sekarang saya mau bahas salah satu teori konspirasi yang sebenarnya udah ramai sih dari dulu, dari sekitar tahun 2017 itu udah ada. Nah, teori ini disebut dengan teori The Rabbit Hole. Wah, apa tuh? Pernah gak sih kalian tuh siang-siang iseng buka YouTube gitu, awalnya cuma buat sekedar nonton gimana sih cara masak Indomie gitu misal, terus tanpa sadar tiba-tiba udah malam dan kalian udah melenceng jadi nonton misalnya udah sampai review skincare gitu. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya fenomena The Rabbit Hole. Jadi ini tuh menggambarkan proses menonton YouTube di mana terjadi terus-menerus tanpa henti gitu. Jadi kayak addicted gitulah. Nah, di mana dia ini melihat dari rekomendasi YouTube. Tahu kan rekomendasi yang kayak misalnya kita habis nonton video YouTube. Nah, terus nanti kalau misalnya udah selesai, itu ada rekomendasi video yang muncul kayak kita mau nonton yang mana. Nah, seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, saya udah nemuin blog yang menurut saya seru karena membahas konspirasi si The Rabbit Hole tadi. Nah, ini merupakan blog New York Times jurnalis bernama Kevin Rose yang berhasil mewawancarai Mr. Mike Owen Wilson yang merupakan direktur pelaksana YouTube UK. Nah, nanti tulisnya saya tulis. One of the issues about understanding this recommendation algorithm is that Google are very cagey in focus over this area. It comes down to data science and artificial intelligence. Jadi YouTube itu pakai algoritma buat ngasih rekomend video untuk kita yang biasanya muncul setelah si videonya ini habis, kayak yang tadi saya sampaikan. Dan hal ini berkaitan erat sama si AI tadi. Nah, di sini juga diceritain sejarahnya. Ini saya bacain aja ya. Pada tahun 2005, tim research AI Google Brain itu mulai buat video buat YouTube rekomendasi berdasarkan sistem saraf manusia. Dan pada tahun 2017 dengan interview bersama Verge, seorang eksekutif YouTube, nah dia bilang kalau algoritma pada saat itu tuh udah bisa dapat menarik pengguna lebih banyak ke dalam platform dengan mempelajari hubungan terdekat yang tidak akan pernah dipelajari, maksudnya diidentifikasi sama manusia. Pada dasarnya, jadi gini konsep cara kerjanya. Jadi misalnya itu kan sistem saraf, berarti kan sarafnya ada banyak kan. Nah, jadi si saraf pertama ini bertugas untuk ibaratnya memfilter video apa sih yang cocok untuk jadi kandidat video recommendation buat kita, buat sebagai penonton. Nah, sedangkan itu ada lagi neural yang lainnya yang bertugas untuk meranking video-video tersebut dari nomor 1 gitu. Nah, tapi perankingan tersebut bukan untuk menemukan mana video yang paling bagus, tapi untuk menemukan mana video yang paling cocok untuk kita tonton gitu. Karena pada akhirnya fitur ini juga dibuatnya tuh tujuannya untuk agar pengguna menghabiskan waktu sebanyak mungkin di dalam platform YouTube ini. Nah, berdasarkan inilah teori YouTube The Rabbit Hole ini muncul, di mana pengguna merasa kalau mereka tuh kayaknya diarahkan jatuh ke lubang yang sama, kayak ke situ aja. Tapi si YouTube ini menyanggah pernyataan tersebut, guys. Dia bilang, "The new algorithm worked well, but it wasn't perfect. One problem, according to several of the current and former YouTube employees, is that the EA tended to pigeonhole users into specific niches, recommending videos that were similar to ones they had already watched. Eventually, users got bored." Jadi pada awalnya itu algoritma ini ya berjalan cukup baik, tapi lama-kelamaan dirasa kurang sempurna. Kenapa? Karena menurut beberapa karyawan YouTube, si AI-nya ini terlalu mengarahkan pengguna ke sesuatu yang mereka sukain aja, sampai akhirnya si pengguna ini merasa bosan. Nah, berdasarkan kejadian tersebut, akhirnya mereka menciptakan si AI baru yang dinamai dengan Brain Force atau mesin kecanduan jangka panjang, di mana dia ini dirancang untuk dapat memaksimalkan keterlibatan pengguna dari waktu ke waktu dengan memprediksi rekomendasi mana aja nih yang akan memperluas selera mereka, sehingga mereka gak hanya nonton satu video itu terus, tetapi lebih banyak lagi. Nah, di sini tertulis, "But the company's new managing director of the UK, si
Ben Mike Owen Wilson said YouTube does the opposite of taking you down the rabbit hole. Nah, jadi berdasarkan kemajuan-kemajuan yang udah dibuat tersebut, si direktur pelaksana Ben Mike Owen tadi mengatakan kalau YouTube itu justru melakukan hal sebaliknya dari menjatuhkan kita semua ke dalam lubang kelinci. Gitu. Kenapa? Nah, ternyata Mr. Mike Owen Wilson disagrees. Dia bilang, "It's what's great about YouTube. It is what brings you from one small area and actually expands your horizon and thus the opposite of taking you down the rabbit hole," he says. Nah, karena menurutnya YouTube ini justru dapat membuat kita dari suatu area kecil menjadi memperluas cakrawala gitu, kayak menambah pengetahuan. Jadi yang biasanya kita di satu zona nyaman, di situ-situ aja, kita jadi keluar. Dan hal ini bertentangan dengan si teori YouTube rabbit hole tadi gitu. Terus apa dong kaitannya sama yang gak sengaja pencet video tiba-tiba home-nya ganti semua? Nah, kalau dikaitin berdasarkan teori si rabbit hole tadi sih, kemungkinan kalian gak sengaja jatuh ke dalam lubang kelinci yang isinya video yang kalian gak sengaja pencet tadi. Misal nih, kalian itu orang K-pop, saya K-pop. Nah, secara teori berarti kan kalian punya zona sendiri. Begitupun dengan saya. Nah, ketika kalian gak sengaja pencet video yang ada di zona saya, nah secara gak langsung, itu kalian langsung masuk ke zona saya. Nah, that's why kenapa video-video yang ada di zona saya tiba-tiba ada di rekomendasi kalian. Nah, tapi kalau misalnya menurut pemaparan orang YouTube tadi, si Mike Owen, itu yang berkaitan dengan AI dan algoritma itu beda lagi. Bisa jadi nih, mungkin si AI itu nganggep kalian mulai interest atau tertarik terhadap suatu hal baru. Nah, jadi makanya semua yang berkaitan dengan hal itu langsung masuk ke rekomendasi YouTube kalian. Well, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terserah kalian mau percaya yang mana. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan ke kalian, bahwasanya menurut saya yang namanya kecanduan atau addicted itu gak ada hubungannya sama sekali sama yang namanya jatuh ke dalam rabbit hole kayak gini. Karena hal itu balik lagi ke diri, tentang bagaimana kita mengontrol diri sendiri. Ya, semoga teman-teman semua bisa lebih bijak dalam bersosial media ya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. See you!